Banyak dari teman-teman di sosial media yang beranggapan bahwasanya budidaya ikan lele itu tidak ada untungnya alias rugi. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, mungkin teman-teman banyak sekali yang mengalami kerugian ketika awal mencoba budidaya ikan lele. Nah, apa sih penyebab dari kerugian tersebut dan bagaimana cara budidaya ikan lele yang tepat supaya ketika kita usaha budidaya ikan lele itu ada untungnya? Nah, jadi dalam proses budidaya ikan lele itu ada, menurut saya ada rumusannya teman, ataupun ada caranya ya. Nah, yang saya akan sebutkan ini adalah 6 hal yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin usaha budidaya ikan lele supaya bisa mendapatkan hasil ya, ataupun untung ya. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui jumlah tebarnya ya. Dari yang pertama jumlah tebar bibit ya, lalu yang kedua adalah jumlah kolam. Jadi sebenarnya sih jumlah kolam terlebih dahulu ya, kita sesuaikan, kita analisa berapa kapasitas tebar untuk kolam tersebut. Misal kita mempunyai 3 kolam ya, dengan kapasitas masing-masing 10.000 ya, jadi kita harus tebar bibit itu di sekitar kisaran 30.000 ekor ya, seperti itu ya. Jadi ada analisanya terlebih dahulu, jadi tidak asal kita punya kolam lalu kita tebar, tidak tahu jumlah kapasitasnya, asal tebar, dan akan berharap ketika kita budidaya itu akan berharap hasil seperti itu. Jadi pemikiran dari teman-teman mungkin sesimpel itu ya, tapi nyatanya ada perhitungan dari jumlah tebar, jumlah kolam ya. Yang ketiga adalah perawatan air ya. Nah, sering sekali dari teman-teman mengabaikan hal berikut ya, perawatan air. Karena segi perawatan air ini nanti menentukan kualitas dari ikan tersebut, hasil panennya itu cepat atau lambat ya, itu ditentukan pada kualitas air ini. Nah, kalau teman-teman mungkin tidak percaya, silahkan teman-teman praktekkan saja dengan budidaya ikan lele yang airnya kualitasnya bagus sama yang kurang bagus. Kalau yang kurang bagus mungkin akan sering terjadi kendala dari ikan sakit ataupun kematian pada ikan lele. Nah, yang keempat adalah pemberian pakan ya. Jadi dari teman-teman banyak sekali yang pemula itu memberikan pakan yang tidak sesuai. Nah, yang kelima adalah penyortiran. Penyortiran ini juga dari teman-teman jarang sekali saya melihat melakukan penyortiran itu tepat waktu ya, ataupun terjadwal. Bahkan tidak disortir sama sekali terkadang ya. Nah, yang enam adalah proses penjualan. Nah, hasil akhir ini itu nantinya yang akan menentukan kita untung atau rugi ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari 6 hal tersebut teman-teman. Jadi dari jumlah tebar tadi ya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah jumlah kolam dulu ya. Jumlah kolam ini untuk budidaya ikan lele supaya kita bisa mendapatkan untung itu berapa sih minimal kolam yang kita punya, dan berapa kapasitas ataupun ukuran kolam luas kolam yang kita punya itu. Nah, untuk ukuran kolam, untuk pembesaran ya, itu minimal itu kalau kita punya itu paling enggak itu sekitar ukuran 3 kali 2 ya, dengan dengan jumlah kolam minimnya itu 2 kolam ya sebagai penyortiran. Nah, kalau mungkin lahannya terbatas, mungkin Bang kalau untuk 2 meter kali 1 meter bisa nggak? Sebenarnya bisa saja ya. Nah, teman-teman sesuaikan saja ya, tapi kalau untuk ideal menurut saya itu di ukuran 3 kali 2 ya, itu ukuran yang ideal. Tapi kalau teman-teman bertanya, mungkin ukuran kolam yang bagus itu sesuaikan lahan teman-teman ya, jangan mengikuti omongan orang lain. Jadi kalau kita mengikuti omongan orang lain itu tidak akan bisa ya. Jadi kita sesuaikan lahan, mungkin lahan kita dengan panjang 2 meter ya, 2 meter dengan lebar 2 meter dan panjangnya mungkin 1,5 ataupun berapa ya, kita sesuaikan saja ya, kita buat sesuai dengan kapasitas lahan yang kita punya saja ya. Lalu jumlah tebarnya kita sesuaikan juga ya, mungkin kalau tempatnya kecil kita tebar di kisaran ratusan tidak sampai ribuan, itu bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman coba praktekkan saja hal yang saya sampaikan ini ya. Dari jumlah tebar ya, kita sesuaikan kolamnya dan kita jumlah tebarnya itu sesuaikan, jangan terlalu padat ya, karena kita tahapan belajar, jangan sampai kita main terlalu padat ya, sesuaikan standarnya per meter perseginya itu mungkin
per meter kubik air itu sekitar 100 atau 200 ekor ya. Jadi seperti itu teman ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah perawatan air ya. Nah, sering dari teman-teman itu mengabaikan hal ini ya. Perawatan air ini meliputi apa saja sih Bang? Perawatan air ini adalah yang pertama, supaya kalau meliputi apa saja itu, kita memang dalam budidaya ikan lele itu perawatan air ini memang sangat penting sekali ya teman. Jadi dari mulai perawatan air itu mungkin dari mulai segi pengetapan ya, pengetapan ataupun pengurangan air setiap hari itu pada pagi ataupun sore hari sebelum kita memberikan pakan ya, kita kuras atau kita buang air bagian dasarnya supaya amonia kebuang, dengan bertujuan supaya kotoran ataupun amonia itu tidak menjadi bakteri jamur ya, yang mengakibatkan ikan sakit ya. Nah, selain dari kita memberikan ataupun mengetap air, hal yang berikutnya yang kita harus lakukan adalah kita harus memberikan air kocoran untuk ikan lele kita, sehingga air akan tetap tersirkulasi ya, ataupun tetap terjaga kualitasnya. Nah, mungkin kalau untuk air kocoran ini itu relatif ya teman. Kalau teman mainnya padat, kita bisa main kocoran itu mungkin tidak 24 jam ya. Tapi air kocoran ini setidaknya akan membantu dari kualitas airnya itu mungkin supaya tetap terjaga bagus ya. Nah, dalam perawatan air ini, pergantian air ini juga teman-teman terkadang kan sering lalai ya, tidak terjadwal. Mungkin terkadang diabaikan sampai panen bahkan tidak diganti airnya. Nah, itu sangat ceroboh sekali ya. Itu akan mengakibatkan jumlah kematian pada ikan lele itu meningkat, dan juga nafsu makan menurun, hasil panen molor ya. Itu nanti pasti akan terjadi. Nah, yang keempat adalah pemberian pakan. Nah, dari teman-teman juga terkadang dalam proses pemberian pakan pada ikan lele mereka tidak terkontrol ya. Ini yang saya bahas adalah pemberian pakan yang bersifat pakan pabrikan ya. Maksud dari tidak terkontrol itu bagaimana? Maksudnya adalah terkadang teman-teman memberikan pakan itu banyak ataupun terlalu banyak, terkadang terlalu sering ya, terkadang sesuka hatinya intinya ya. Jadi tidak berdasarkan standar dari budidaya ya. Nah, untuk pemberian pakan yang bagus jadwalnya adalah pagi, sore, dan malam hari ya, 3 kali. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin memberikan pakan pada siang hari, bagaimana Bang? Apakah boleh? Tetap saja boleh ya. Misal siang hari kita kasih pakan jam 1 ataupun jam 12, boleh saja ya. Tapi pada siang hari itu menurut saya kurang bagus ya, karena terkadang cuaca atau terik matahari sangat panas ya, sehingga terkadang itu bisa berdampak pada ikan lele tersebut ya teman-teman ya. Jadi baiknya itu pada pagi jam 8, sore jam 4 atau jam 5, ataupun malam hari jam 9 atau jam 10 ya. Nah, dalam pemberian pakan ini terkadang dari teman-teman yang saya sering bertanya pada saya adalah pakan alternatif. Nah, pakan alternatif ini terkadang dari teman-teman itu memberikan pakan alternatif yang tidak sesuai. Misal contoh memberikan sayuran ya. Memang untuk ikan lele itu bisa kita kasih sayuran ya, tapi tidak untuk full ya, ataupun untuk setengah bagian ya. Misal contoh ya, setengah bagian adalah seperti ini, 1:1, satu sayuran, satu pakan pelet ya, misal ya, dari 1 kilo pakan dan 1 kilo sayuran ya. Nah, itu akan kurang bagus ya teman-teman. Jadi pakan sayuran ini mungkin bisa kita lakukan hanya sebagai selingan ya, ataupun mungkin ya seminggu itu kita kasih 1 kali ya, itu bisa, ataupun 2 kali ya, atau mungkin kita kasihnya itu pas sore aja ya mungkin ya, itu bisa. Tapi kalau untuk full ya, misal contoh setiap harinya kita full sayuran, itu tidak bisa teman-teman. Jadi akan menghambat pertumbuhan ikan lele. Selain dari menghambat, sayuran pun akan ada efek sampingnya ya, karena pertumbuhannya akan terhambat, sehingga ikan lele pun akan lama masa panennya ya. Kalaupun teman-teman menggunakan pakan alternatif yang bersifat daging, itu harus lebih ekstra lagi dalam proses perawatan airnya ya.
Jadi harus dicatat betul-betul teman-teman ya. Nah, yang kelima adalah proses penyortiran. Tidak jarang dari teman-teman saya melihat yang baru belajar ya, dalam proses budidaya ikan lele pembesaran itu teman-teman tidak melakukan proses penyortiran. Nah, alasannya terkadang tidak tahu mungkin ya. Nah, kenapa kok tidak tahu? Karena tidak mau bertanya ya. Sudah ada keinginan budidaya ikan lele, tapi tidak bertanya ya. Nah, inilah terkadang dari teman-teman yang mungkin apa ya, malu bertanya, tersesat di jalan. Nah, inilah perihal apa ya istilahnya itu, kata-katanya ya. Ya, jadi untuk teman-teman itu ketika ingin budidaya ikan lele silahkan bertanya pada yang jual bibit. Bagaimana caranya dan prosesnya bagaimana. Kalau ada yang teman-teman yang membeli bibit dan bertanya di saya, pasti saya akan jawab, tapi dengan pertanyaan yang simpel ya, ataupun pertanyaan yang tidak diulang-ulang. Semisal contoh, kalau sudah ditanyakan ke saya, itu harus diingat betul-betul ya. Jadi satu kali pertanyaan itu harus dicatat ya. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman ya, dalam proses penyortiran ini saya akan jelaskan dulu. Proses penyortiran ini itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali sih kita lakukan. Penyortiran ini kita lakukan ketika usia 2 minggu ataupun 1 bulan sekali kita sortir ya. Itu jauh lebih bagus ya teman-teman ya, supaya menghindari kanibal dan juga pertumbuhan yang seragam ya, supaya pertumbuhannya seragam dan juga ikannya itu pertumbuhannya itu rata ya, sama. Nah, untuk yang keenam adalah penjualan. Nah, dari hasil akhir ini teman-teman bisa, misal contoh ya, siapa bilang budidaya ikan lele itu skala kecil tidak bisa untung. Justru semua yang kita niatkan untuk usaha pasti ada untungnya ya. Misal contoh, kalau skala kecil kita untuk hasil panennya kita jual matang ya, atau kita goreng, kita bumbuin. Nah, dengan yang biasanya harga di petani itu mungkin 20.000, kalau kita harga jual matang mungkin kita bisa dapat 50.000 dari 1 kilo ini ya, ataupun 40.000 lah ya. Nah, kalau mungkin jumlah tebarnya sekitar 500 ekor, 200 ekor, teman-teman coba praktekkan saja, pasti dapat untung, tidak mungkin tidak ya. Kalau teman-teman tidak dapat untung, coba teman tanyakan pada saya alasannya kenapa ya. Nah, kalau skalanya besar, mungkin tebarnya ribuan ekor, teman-teman bisa, mungkin kalau di bawah 5.000 ya, teman-teman bisa jual di lapak pasar ya, jual sendiri ya. Itu akan menaikkan harga, ataupun jual di tetangga ya. Kita tawarkan di warung ya. Minimal kalau kita peliharanya itu di bawah 5.000, kita tawarkan sehari kita harus keluar paling enggak itu 20 kilo ya, ataupun 30 kilo. Itu harus keluar ya, supaya nanti kita tidak rugi dalam proses pemberian pakannya ini. Walaupun teman-teman memberikan pakan full pellet sekalipun ya, pasti ada untungnya, pasti. Saya jamin itu ya. Asal teman-teman itu mau kerja ekstra ya, dalam artian itu harus tahu caranya dalam hasil akhir ini, penjualan. Nah, karena saya sudah pernah mempraktekannya teman-teman ya, jadi dari hasil 500 ekor dulu itu saya praktekkan dan bisa sampai saat ini ya. Maka dari itu saya sering sampaikan pada teman, budidaya ikan lele itu pasti ada hasilnya, tidak ada yang tidak.